Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Islin Wijayanti dengan NPM 2440104168, program studi S1 Akuntansi Rombel K2. Di sini saya akan membahas studi kasus untuk memenuhi tugas PJBL pada mata kuliah pengantar bisnis. Saya akan membahas studi kasus tentang seruni organik yang bergerak di bidang pertanian hidroponik dan pengembangan masyarakat. Latar belakang dari seruni organik ini yaitu usaha rintisan pertanian hidroponik yang didirikan oleh Ibu Dewi, seorang ahli pertanian, dan Bapak Bayu, seorang ahli bisnis. Mereka memulai usaha ini pada tahun 2020 di lahan seluas 1 hektar di daerah pedesaan Jawa Barat yang merupakan sebuah lokasi yang strategis untuk pengembangan pertanian organik. Dengan kombinasi pengetahuan teknis di bidang pertanian dan pemahaman bisnis yang kuat, mereka berkomitmen untuk menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya menguntungkan, akan tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Visi mereka adalah untuk membangun bisnis pertanian yang berkelanjutan, menguntungkan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam rangka mewujudkan visi ini, mereka fokus pada budidaya sayuran organik menggunakan sistem hidroponik yang dikenal lebih efisien dalam penggunaan air dan lahan dibandingkan dengan metode pertanian konvensional. Melalui praktik ini, mereka dapat memproduksi sayuran berkualitas tinggi seperti selada, kangkung, bayam, dan tomat yang bebas pestisida dan bahan kimia yang berbahaya. Mereka memasarkan produknya melalui penjualan langsung ke konsumen, kerjasama dengan restoran, dan penjualan online melalui platform e-commerce. Akan tetapi, terdapat tantangan yang harus dihadapi pada seruni organik ini, yaitu yang pertama, persaingan. Pasar sayuran organik ini semakin kompetitif dengan munculnya banyak pelaku usaha yang sama. Beberapa kompetitor memiliki skala usaha yang lebih besar dan akses pasar yang lebih luas. Yang kedua ada manajemen biaya. Biaya operasional dari seruni organik ini termasuk biaya listrik untuk sistem hidroponiknya, pupuk organik, dan tenaga kerja itu cukup tinggi. Profitabilitasnya masih rendah, terutama di tahun-tahun awal operasional. Yang ketiga ada keterbatasan akses pasar. Meskipun kualitas produk dari seruni organik ini terjamin, akses ke pasarnya itu yang lebih luas masih terbatas. Mereka perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen di berbagai segmen pasar. Yang keempat adalah ketersediaan tenaga kerja terampil. Untuk menemukan dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil yang memahami sistem hidroponik dan pertanian organik itu merupakan sebuah tantangan bagi seruni organik. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi penting untuk keberhasilan bisnis ini. Yang kelima ada pengembangan program CSR yang berkelanjutan. Seruni organik ini berkomitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, mereka perlu merumuskan program CSR yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Program ini harus selaras dengan visi dan misi bisnis, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Yang keenam, ada teknologi dan inovasi. Teknologi pertanian terus berkembang. Seruni organik ini perlu beradaptasi dan berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan kualitas produk dari seruni organik sendiri. Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat solusi yang dapat dilakukan oleh seruni organik, yaitu yang pertama, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk kekuatan, seruni organik ini memiliki kekuatan yaitu menawarkan sayuran organik
bebas pestisida dan dibudidayakan dengan metode hidroponik yang efisien. Ini dapat menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang semakin sadar dengan kesehatan dan lingkungan. Lalu Ibu Dewi dan Pak Bayu ini memiliki keahlian yang saling melengkapi. Ini merupakan sebuah fondasi yang kuat untuk mengelola bisnis. Lalu weakness atau kelemahan, biaya operasional yang tinggi, skala usaha yang relatif kecil, dan keterbatasan akses pasar itu merupakan kelemahan bagi seruni organik sendiri. Selanjutnya ada peluang. Dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk organik dapat menciptakan peluang pasar yang lebih besar. Dengan teknologi pertanian yang presisi dan digital marketing dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar, sehingga dapat berkolaborasi dengan restoran, hotel, supermarket, atau platform e-commerce dapat memperluas akses pasar. Selanjutnya ada ancaman. Nah, munculnya kompetitor baru dengan skala usaha yang lebih besar dan akses pasar yang lebih luas. Selain munculnya kompetitor juga, harga pupuk organik dan listrik dapat berubah-ubah. Itu dapat mempengaruhi biaya produksi pada seruni organik sendiri. Lalu yang kedua adalah strategi pemasaran yang terintegrasi. Seruni organik ini perlu menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi yang memanfaatkan berbagai saluran dan pesan yang konsisten. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seruni organik ini, yaitu yang pertama menentukan target pasar. Nah, konsumen kelas menengah atas yang sadar kesehatan dan lingkungan, restoran dan hotel yang berfokus pada bahan organik, serta konsumen yang berbelanja online. Lalu dua, saluran distribusi yang dapat mempermudah akses pasar. Itu bisa dengan cara penjualan langsung seperti pasar tani atau pre-order. Lalu ada kerjasama dengan restoran dan hotel, penjualan online melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau misalnya melalui Grab atau ojek online lainnya. Yang ketiga ada klaim pada pemasaran, itu seruni organik ini kan menekankan pada kualitas organik yang dengan metode hidroponik yang berkelanjutan, rasanya yang segar dan manfaat kesehatan. Selanjutnya ada digital marketing. Nah, itu dapat membuat website yang informatif dan menarik, aktif di media sosial juga bisa seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu menjalankan iklan online seperti Google Ads atau Facebook Ads juga bisa, serta dapat memanfaatkan email marketing untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada pembeda. Nah, seruni organik ini dapat menawarkan pengalaman pelanggan yang personal, misalnya konsultasi pertanian organik atau kelas memasak. Nah, sorot keunggulan tersebut harus disorot dengan yang seperti sistem hidroponik dan berkomitmen terhadap lingkungan. Selanjutnya ada solusi yang ketiga, yaitu manajemen keuangan yang berkelanjutan. Dengan melakukan analisis BEP atau break-even point, selain itu juga membuat rencana bisnis yang komprehensif dengan proyeksi keuangan sekitar 3-5 tahun ke depan. Selain itu juga seruni organik dapat mengembangkan produk olahan seperti salad siap saji. Solusi yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia. Seruni organik ini dapat membangun kerjasama dengan sekolah pertanian atau universitas untuk mendapatkan tenaga kerja terampil dengan memberikan pelatihan dan pengembangan. Program pelatihannya itu tentang hidroponik, pertanian organik, dan manajemen bisnis. Dapat juga menyertakan pelatihan soft skill seperti komunikasi dan teamwork. Solusi yang kelima adalah pengembangan program CSR yang berdampak. CSR sendiri adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility,
atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR ini adalah konsep di mana perusahaan secara sukarela mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Seperti pada perusahaan Suruni Organik dapat membuat sekolah bertani organik. Sekolah bertani organik ini program pelatihan pertanian organik untuk masyarakat sekitar dengan mencakup teori dan praktik, serta bantuan akses pasar untuk hasil panennya. Tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan. Solusi yang keenam adalah strategi inovasi dan teknologi. Dalam strategi inovasi dan teknologi dapat menggunakan sistem irigasi otomatis, sensor untuk memantau kondisi tanaman dan kualitas air, sistem manajemen pertanian berbasis data, dan penggunaan energi terbarukan misalnya solar panel. Sekian pembahasan studi kasus pada usaha Suruni Organik. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.